Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Saidina. Saya dari mahasiswi STMK IPN Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, semester 3. Di sini saya akan memaparkan tentang adaptasi model manajemen berbasis sekolah di sekolah SMA TU Kapolri. Saya akan observasikan hasil penelitian saya selama saya observasi kemarin. Di sini ada bab pendahuluan. Apa sih manajemen? Apa sih MBS itu? Nah, MBS itu adalah manajemen berbasis sekolah, merupakan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. MBS ini ada suatu ide konsep di mana gagasan besar yang berkaitan dengan pendidikan dilakukan pada tempat yang paling dekat. Dalam pelaksanaan yang ini sekolah itu, nah di sini yang saya bisa jelaskan apa yang ada yang kedua tujuan istakbar. Di sini untuk ini adalah tentang rencana organisasi yang pelaksanaan dan yang pertama di bagaimana apa sih rencana itu adalah proses menambahkan tujuan kegiatan sumber daya waktu tempat produksi penyelenggaraan P3 atau PDJ berbasis sekolah. Salah rencananya apa aja? Ada tujuan yang jelas, karena realistis, perinci, fleksibel, dan informal. Dan yang kedua ada pengorganisasian. Di sini pengorganisasian itu adalah proses memberi atau membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi, tugas beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan komponen bidang manajemen sekolah, suatu sehingga terbentuk kesatuan tugas dan struktur organisasian yang jelas dan upaya pencapaian tujuan peningkatan seluruh sekolah. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan sekolah ini berarti implementasi dari perencanaan dan perorganisasian yang telah disusun dalam pelaksanaan perlu diberikan motivasi, supervisi, dan pengakuan dan pemberian motivasi merupakan pendorongan pendidikan dan tenaga pendidikan sekolah agar selalu meningkatkan mutu kegiatan menjadi tugas dan tujuan jawaban. Di sini ada sekolah berfungsi tertunjukkan. Jadi di sini pelaksanaan itu ada pedomannya. Di sini pelaksanaan operasional, pendemo atau pengelola sekolah jadi meliputi. Jadi yang pertama adalah implementasi kurikulum, kalender pendidikan akademis, kurang dan organisasi sekolah, pembagian tugas baik di antara guru, pembagian tugas di antara pendidikan, peraturan akademik, tata dan tertib sekolah, kode etika sekolah, budaya profesional sekolah. Dan terakhir adalah pengawasan. Pengawasan itu diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara standar proses kegiatan membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan basis pelaksanaan kegiatan pengawasan berguna untuk mengukur keberhasilan dan memberikan laporan menerapkan sistem umpan balik yang bagi keseluruhan kegiatan komponen di dalamnya. Di sini kan kita udah jelaskan itu kan bagus kedua, bukan hijau. Sekarang kita langsung ke bab ketiga, metode. Nah, metode yang diterapkan dari SMA Community dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang jelas, penjelasan case to be patient atau studi khusus dan bersifat deskriptif, ruang definisi, response, penelitian kualifikasi perbakas, penelitian gunaan tentang teknologi juga maksudnya terhasilkan kewajiban yang jadi dengan jelas diakan berbagi
memang terbentuk yang ada mendatangkan kualitatif adalah cerita yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dalam perspektif individu yang diteliti berdasarkan kualitatif merupakan produksi yang berhasil dengan deskriptif yang berupa kata yang secara tertulis atau lisan berlaku orang-orang di kota di dalam jadi juga menggunakan tindakan penelitian dan studi ration. Studi ini maksud menentukan substansi aktif alikotas dalam studi putus adalah berbagai yang dilakukan riset terperinci dalam gejala-gejala tersebut. Nah, di sini pengertian kan sini sudah pengertiannya ya bahwa bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi. Studi khusus ini baiknya dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya, khususnya selidik. Walaupun demikian, data studi khusus dapat diperoleh tidak saja dari khusus diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal khusus tersebut dengan baik. Menurut Bumi studi khusus yang menarik adalah kebebasan penelitian dan penelitian objek. Penelitian serta kebebasan menentukan dominan yang dikembangkan, sedang sifat penelitian riset dari orang-orang perilaku dapat diamati. Dengan demikian dapat dikata bahwa penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang berusaha mengungkapkan gejala subjek dengan kata-kata sekaligus mengembangkan deskripsi fenomena tentu sesuai ditentukan lapangannya. Di sini ada metode observasi, ada rationalize atau menyebutkan observasi partisipan, observasi non partisipan, observasi dalam setting alami atau buatan, observasi struktur dan tidak struktur, observasi langsung dan tidak langsung. Dan di sini beberapa ada metode wawancara. Wawancara ini merupakan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dapat digunakan apabila penelitian menemukan permasalahan yang harus diteliti dan penelitian ini keinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan informasi lebih mendalam. Dan ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi pada hal ini juga mengartikan dokumentasi dalam dua pengertian, yaitu pertama sumber tertulis bagi informasi sejarah, lukisan atau peninggalan arkeologis, penelitian arkeologi, atau kedua peruntukan bagi surat-surat resmi negara seperti perjanjian, undang-undang, bank, konsensi, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya sudah jelaskan selama saya observasi di sini dalam saya tadi ada pendahuluan, ada penjelasan dan metode, dan selanjutnya adalah deskripsi di sekolah. Di sini kami bertuju ke SMA Negeri Pahlawan, dan di awalnya di Jalan Raya Pahlawan, nomor 28 Karambar, Kabupaten Indramayu. Jumlah sedikit 270, dan jumlah guru tenaga kerja pendidik 35 guru. Saran sekolah itu adalah perpustakaan, UKSW, dengan amal-amal dengan bola, pendingin ruangan. Dan sini kita kasih MTS meletak dari tugas sekolah ini sebagai salah satu kemudian dalam bidang pendidikan merupakan konsep MTS. Dan di SMAN Pahlawan ini sudah termasuk implementasi MTS sudah diterapkan. Agar kami penelitian guru dengan peserta didik bahwa
MGS di sekolah ini tidak menganggap adalah apapun permasalahan. Karena SMA yang tentang ruangan ini adalah SMA yang full bahwa sekolahnya pada masyarakat ini SMA yang didapat dipercayai bahwa sekolah ini sangat bagus untuk kedepannya menjinjang pendidikan lain. Saya sudah sampaikan di kitabnya sekarang inilah adalah hasil pembahasannya. Hasil pembahasan kami selama observasi, selama wawancara, dokumentasi, data, observasi, penulis, dan ternyata di atas kulit dipahami bahwa manajemen di SMA yang Kamrona ini sudah membentuk standar manajemen di berbasis sekolah. Mulai dari manajemen kurikulum, pengajaran, pengikutan perkembangan zaman, lalu manajemen tekanan pendidik yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing. Sehingga tidak ada lagi terlalu dalam kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran masing-masing. Manajemen peserta didik yang disusun sebaiknya mungkin demi kekuatan para peserta didik SMA Ekun Kapongan. Kami perhatian memperhatikan strategi dari kota mahasiswa anak sampai di lulusan manajemen keuangan yang sangat baik tersistem sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dan sifat sensitif dengan keuangan manajemen secara kesalahan masyarakat yang sudah sangat cukup memberikan kenyamanan bagi guru dan siswa SMA itu Kapongan. Manajemen juga manajemen sekolah ini dengan masyarakat juga itu sangat bagus. Jadi sangat bagus, musik menarik untuk perkembangan di sosial, di perkembangan sekolah dan para didik memberikan pengaruh baik untuk masyarakat. Terakhir manajemen lain untuk pelayanan khusus di SMA itu Pakangan didanggakan layanan khusus lain di semua yang saya jelaskan paparan dapat dibawa MDS di SMA NU Pakangan ini sudah menerapkan MDS sangat baik dan masyarakat ini juga untuk masyarakat. Oke, sekarang saya sudah jelaskan untuk hasil